Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wa jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alladziina amanu minkum waladziina utul ilma darajat. Assalamualaikum. Allah menjadikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang beriman beberapa kebaikan. Ibu dan bapak-bapak, anak-anak dengan suku yang berhadir, pertama kita bersyukur pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga luar biasa. Biasanya pagi minggu ini biasa-biasa saja, sekarang sudah luar biasa. Kenapa luar biasa? Agak terheran-heran. Kita tadi bersama Ustaz Radis banyak bibit, banyak hijau yang ada di kampung awak yang bisa dikembangkan. Sudah pintar-pintar, telah bisa imam berjamaah salat subuh. Ini merupakan suatu bibit hijau yang harus kita pupuk dan harus kita jemah. Memang kata orang, masa yang akan datang, generasi yang akan datang, tergantung kepada sekarang, keadaan sekarang. Begitu pula keadaan sekarang adalah kunci-kunci pada masa lampau. Kita rajin sekarang, kita setelah dewasa adalah pengaruh waktu kecil. Begitu pula kehidupan manusia di akhirat nantinya, tergantung pada masa sekarang. Kata orang barat, present is key of past. Masa sekarang adalah kunci-kunci pada masa lampau. Begitu pula yang akan datang. In the future depend on today. Masa yang akan datang tergantung pada masa sekarang. Ya. Kita rajin sekarang ke masjid, bapak-bapak
ibu-ibu kita yang rajin-rajin ke masjid sekarang karena pembinaan daripada kedua orang tua di waktu kecil dulu. Bagat orang awak kece, kete, teraja-raja, gadang, tak bawa-bawa, tua, terubah, itu kan kebiasaan. Jadi kalau orang biasa ke masjid, dia akan terbiasa. Bisa salat berjamaah, bisa ke masjid karena terbiasa. Banyak orang yang hebat, tinggi ilmunya, tinggi ilmu hadisnya, tinggi ilmu tafsirnya. Tapi karena tidak dibiasakan ke masjid, dia tetap juga salat di rumah. Padahal tempat berlipat ganda amal ibadah masjid. Masjid harus difungsikan, diaktifkan. Selama kau kan tampe berjamaah saja dawa masjid. Ya, tampe salat. Tampe alai. Tampe akad nikah. Kini tidak lain. Tempat untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Tetapi sekarang sudah merosot, Dulu ada namanya remaja masjid. Kini lah mati, lama. Jadi hidupnya tahun 80 sampai 90. Dulu ada pustaka. Sekarang kenangan saja yang tinggal lagi. Jadi banyak kita ini yang musim-musiman. Musim? Begitu pula kita ini tidak boleh musim-musiman. Sekali ramai subuh ini, minggu ini tetap juga kita latih, kita biasakan. Kita latih, kita biasakan untuk hal-hal yang menghidupkan jiwa kita, menghidupkan batin kita. Jadi terjadi gairah beribadah, terjadi perpacuan. Kita ini kan berpacu nih, Yang pertama berpacu antar Barami di Batu Sangka, Masjid Ihsan misalnya, Rambatan. Bisa rame jamaahnya. Awak tidak bisa. Itu harus kita bandingkan, kita pikirkan. Orang bisa kena bibit dikembangkan, bibit dipupuk teruskan tuh. Jadi kalau tidak dipupuk bibit ini, dia akan tumbuh tidak baik. Kalau lebih bibit kau jangan dicampur-campurkan tuh. Ya, dengan bibit-bibit yang lainnya. Sama dengan bibit rambutan. Jangan dicampur dengan bibit durian. Jadi tidak tumbuhnya, tidak rancak tumbuhnya. Jadi ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, kita cukup bangga pada pagi ini bisa memakmurkan rumah Allah. Terakhir, suara sedikit. Kalau kita lihat di dunia ini, di dunia ini, tidak ada tampe yang lebih rancak daripada masjid. Bocolah hotel sampai puluhan tingkah, 100 tingkah di Amerika, 1000 tingkah di Abu Dhabi, di Qatar. Tidak ada tampe yang paling rancak di masjid. Jadi orang-orang saya masjid itu bukan tampe beribadah saja. Yang pertama pustaka, yang kedua pendidikan, yang ketiga ekonomi. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat kita
kita fungsikan lagi masjid bukan tempat beribadah, tetapi tempat mengembang ilmu pengetahuan pada masa-masa dinasti Abbasiyah. Ibu dan bapak yang berbahagia, ya fa'allahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa tingkat. Jadi kita beribadah di masa yang akan datang bukan turut-turutan, ikut-ikutan, taklid buta, tapi dengan ilmu. Baru bisa masjid orang kata. Jadi bukan sekali setahun saja, bukan bulan puasa saja. Itu orang tidak berilmu tuh. Orang yang berilmu dia tetap memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.